Mari kita berdoa sebelum kita baca dan dengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang kekal, satu-satunya Allah yang benar yang kami kenal dalam Yesus Kristus, dan satu-satunya sumber hidup dan sumber kehidupan. Engkaulah Tuhan langit dan bumi, Tuhan Allah semesta alam. Engkau pencipta kami, penebus dan pemelihara kami semua. Sekarang waktunya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan boleh kami dapatkan, bahwa kami semakin mengenal dan mengasihi-Mu, supaya kesenangan-Mu menjadi kesenangan kami. Berkati hamba-Mu yang berdosa dan terbatas dalam banyak hal ini untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan sebagaimana firman itu diberitakan. Kebenaran diberitakan sebagaimana seharusnya diberitakan, supaya yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami tekanan-tekanan maut di jalan-jalan kelam kehidupan boleh mendapatkan sinar terang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya, Tuhan. Lindungi kami dari segala si jahat, cara-cara yang dari si jahat yang berusaha membuat kami jauh dari firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami tolak dan singkirkan. Dari Yesus lindungi dan berkati kami semua, biar kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Permuliakan nama-Mu sebenarnya, permuliakan Engkau Tuhan Allah yang hidup, dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga, dan biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, sering saya sampaikan di berbagai tempat ketika saya berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya katakan bahwa di saat ini ketika kita diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah, ada begitu banyak orang yang tidak memiliki kesempatan itu. Ada begitu banyak orang yang mau bertobat tapi tidak tahu bagaimana caranya. Tidak ada yang beritahu kepada mereka. Makanya di dalam Roma bagian firman Tuhan katakan begini, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang diutus dan tidak ada yang memberitakan itu. Kita bersyukur kita diberi Tuhan anugerah untuk mau beribadah kapan saja suka-sukanya kita. Tetapi kalau kita mengikuti berita-berita yang lagi viral, begitu banyak orang yang sulit untuk beribadah, sehingga mereka harus menangis, bahkan mereka harus mempertaruhkan nyawanya kalau mau dengar firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kalau kita tidak menghargai anugerah untuk beribadah pada Tuhan. Jangan pikir bahwa beribadah itu suka-sukanya saya. Tidak. Beribadah itu adalah anugerah Allah bagi kita. Begitu banyak orang yang punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti apa-apa. Bapak-bapak saudara mengikuti kisah ketika penampakan Yesus ketika dia berjalan di jalan ke Emmaus. Dia sedang berbicara dengan Kleopas dan temannya, tetapi mereka tidak mengerti apa-apa. Sampai Yesus membukakan pikiran mereka, baru mereka mengerti. Artinya, kalau firman Allah diberitakan dan kita mengerti, itu bukan karena kita mampu mengerti. Itu adalah anugerah Allah. Karena itu, hargailah setiap kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Nah, saya beberapa hari ini sudah kurang lebih 1 minggu saya ada di kota Soe. Dan saya rasa akhir-akhir ini dingin sekali. Betul ya? Sangat dingin. Saya di kamar tidur, sekali ketika pas masuk ke kamar tempat penginapan, masuk begini, rasa dingin sekali. Saya pikir jangan sampai AC-nya lagi menyala, ternyata tidak. Dingin. Saya termasuk orang yang tidur tidak suka pakai selimut. Walaupun dingin saya tidak suka pakai selimut. Saya datang pertama kali di kota Soe ini tahun 95, waktu itu Bapak Pitalo masih Bupati, dan kami dikasih kesempatan nginap di daerah Buat yang sangat dingin luar biasa, dan saya tidur itu tidak pakai apa-apa. Saya tidur di lantai tehel seperti ini. Tapi sekarang ini dingin sekali, sehingga saya tidur saya harus pakai selimut. Dan selimut itu membuat saya nyaman. Itu yang namanya comforter, penghibur, membuat kita merasa nyaman. Banyak hal dalam hidup kita ini, kita diberi kesempatan untuk menikmati kenyamanan. Sekarang saya tanya kepada Bapak dan Saudara, ketika kita lagi sendirian, ketika kita lagi punya masalah, siapa orang yang kita ingat pertama kali? Siapa orang yang kepadanya kita berharap dia memberikan kepada kita comfort, rasa nyaman? Siapakah orang yang kita berpikir dia akan menjadi comforter bagi kita? Orang yang bisa menghibur kita.
Siapakah dia? Saya curiga itu bukan Tuhan. Mungkin Tuhan orang kesekian. Yang pertama mungkin bapak kah, mama kah, bos di kantor kah, atau siapapun. Siapa orang yang pertama kali kita panggil dia untuk dia berikan kepada kita rasa nyaman, ketenangan. Coba kita pikir-pikir. Kadang-kadang secara tidak sadar kita membuat Tuhan itu cemburu dengan kita. Kita ingat Alkitab menggambarkan relasi kita dengan Allah itu seperti suami istri, seperti orang yang saling jatuh cinta. Makanya kalau mama saudara ikuti betul-betul kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu seperti kisah orang yang sedang jatuh cinta. Makanya ada kitab khusus bicara soal cinta, itu kitab Kidung Agung. Dan juga kitab yang kedua adalah kitab Hosea. Itu kitab cinta yang kekal antara Hosea dan Gomer. Gomer sudah bersinah, sudah punya anak. Tuhan bilang, Hosea, ambil dia kembali. Itu cinta yang abadi, cinta yang kekal. Ada satu pemuda di gereja, dia bilang kepada pendetanya, Bapak pendeta, saya beriman, saya menikah dengan cewek itu. Bapak pendeta bilang, cewek yang mana? Dia mulai jelaskan, cewek yang cantik, cewek yang pintar, kaya gitu. Lalu pendeta bilang, itu bukan iman, itu kamu punya nafsu. Kalau kamu punya iman, kamu naksir cewek yang itu, yang menurut orang jelek, yang bodoh, yang miskin. Itu baru namanya iman. Kadang-kadang kita terjebak, kita berpikir nafsu itu iman. Hati-hati, koreksi dengan yang namanya iman kita. Iman itu selalu berkaitan dengan penderitaan. Tanpa penderitaan, iman tidak akan muncul. Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, kalau itu membuat kita nyaman, hati-hati, itu bukan iman, itu nafsu, itu keserakahan, ketamakan. Iman selalu membawa kita ke dalam penderitaan, dan justru ketika kita masuk ke dalam penderitaan, iman kita itu akan bertumbuh. Makanya Allah lebih suka membawa kita ke dalam penderitaan. Allah selalu, perhatikan bagian Alkitab, Allah hampir selalu mengeluarkan kita dari zona nyaman. Kalau kita sudah dalam zona nyaman, dia akan bawa kita keluar dari zona nyaman itu. Supaya, karena ingat Allah yang ada di tempat tinggi, dia mau kita ada di situ. Makanya dia selalu membawa kita naik ke tempat tinggi. Yesus bilang, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus ada di mana? Dia bilang, saya akan ke surga. Saya akan siapkan tempat bagimu, siapkan rumah bagimu. Kalau rumah itu sudah jadi, saya bawa kamu naik ke atas. Ingat, kalau kita mendaki bukit, semakin tinggi, gunung semakin tinggi, semakin menderita. Betul? Amin? Tidak ada orang mendaki gunung semakin tinggi semakin enak, semakin mos-mosan, semakin susah. Kalau ini terus bersama dengan Allah, kita akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Satu kali ada seorang ibu namanya Barbara. Dia punya suami seorang pilot, penerbang, pelatih calon-calon penerbang. Satu kali suaminya bertugas untuk melatih para penerbang baru terbang di daerah-daerah pegunungan yang sulit. Jadi mereka terbang, sudah punya jadwal terbang, take off-nya kapan, tinggal landasnya kapan, landingnya kapan, sudah ada jadwalnya, sudah diatur jamnya. Suatu malam, tiba-tiba Barbara ini ditelepon. Tengah malam dia lagi tidur di rumah, tiba-tiba terima telepon. Teleponnya bilang apa? Suami ibu belum landing. Lalu dia bangun dan dia berdoa. Lalu tidur kembali. Setelah tidur kembali, telepon datang lagi. Harusnya jam ini pesawat sudah landing, pesawat sudah mendarat, tapi sampai sekarang belum. Dan kami kehilangan sinyal pesawat. Barbara semakin tertekan. Dan dia mau buat apa? Tengah malam, tidak bisa buat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa. Berdoa. Tunggu sampai hampir pagi, tidak ada informasi bahwa suaminya sudah ditemukan. Atau pesawatnya bagaimana, atau landing, tidak ada informasi apa-apa. Dia semakin tertekan, semakin menderita. Tapi mau buat apa? Tidak tahu buat apa. Lalu dia mulai terbayang, saya akan segera jadi janda. Dan anak-anak saya bagaimana? Dia mulai diliputi ketakutan. Dan yang dia bisa buat hanya satu, berdoa. Mau bilang mau andalkan siapa? Sedangkan dari pihak pemerintah sudah minta pesawat perintis untuk terbang dan cari di mana pesawat itu berada. Mereka cari berjam-jam, akhirnya ketemu pesawat itu sudah jatuh. Dan semua awak pesawat termasuk suami dari Barbara ini sudah ditemukan dalam keadaan parah. Tetapi semuanya selamat.
Apa yang ditakuti oleh Barbara? Menjadi janda dan tidak tahu anaknya seperti apa. Tapi ketika suami Barbara ditemukan, apa yang dia harapkan? Ada orang yang kasih tahu istrinya Barbara bahwa saya selamat. Pertanyaannya, siapa yang bisa jadi perantara di situ? Siapa yang bisa pergi kasih tahu ke Barbara bahwa suaminya selamat? Dan siapakah yang bisa kasih tahu kepada suaminya bahwa istrinya Barbara sedang takut jadi janda dan anak-anaknya jadi yatim? Tidak ada yang bisa. Seringkali kita alami situasi seperti itu. Kita merindukan, Tuhan tolong saya punya masalah, saya kedinginan, saya kesepian. Tapi kita sering rasa seolah-olah Tuhan berdiam diri dan tidak mau merespon kita. Padahal tidak seperti itu. Firman Tuhan yang kita dengar mengajari kita tidak seperti itu. Bahkan sebelum kita mengatakannya kepada Tuhan, Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Ada satu bagian firman Tuhan, Roma 8 ayat 6 bilang begini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Kelemahan itu bahasa Yunaninya asthenia, artinya sakit, penyakit, keterbatasan. Roh membantu kita, berdoa bagi kita di dalam penyakit kita, di dalam sakit kita, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Roh berdoa bagi kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi roh itu berdoa bagi kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan itu dia punya arti begini. Keluhan yang tidak terucapkan, keluhan yang tidak terucapkan itu dia punya arti adalah sesuatu yang naik ke atas. Naik ke atas. Kita tidak bisa naik ke atas, tetapi roh itu menaikkan doa kita kepada Bapa di sorga. Di dalam kelemahan kita, roh tahu bahwa kita lemah. Barbara dan suaminya tidak tahu siapa yang menjadi perantara di antara mereka. Tapi di dalam segala keterbatasan mereka itu, roh menolong mereka. Kita kadang-kadang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tapi sebenarnya tidak. Tuhan peduli dengan kita. Jadi jangan terlalu ikut itu pikiran yang tidak tenang dan hati yang tidak jelas. Pastikan bahwa hati kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata begini, baptisan itu untuk membersihkan hati nurani. Dan seringkali Roh Kudus berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Nah, bahayanya kalau orang yang mati rasa. Lagu bilang ale mati rasa, berarti itu repot. Bahaya sekali bagi kita ketika firman Tuhan diberitakan, kita tidak peka terhadap firman Tuhan itu. Hati-hati. Kleopas dan temannya bilang begini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita? Hati-hati kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita rasa biasa-biasa saja gitu. Hati-hati. Dari peka, dari tidak peka menjadi peka. Peka itu telinga yang orang tua bilang telinga oek. Nah, tidak bisa dengar lagi apa-apa. Hati sudah membatu. Nah, itu berbahaya. Karena itu dengarlah firman Tuhan, mintalah Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran itu. Kata Tuhan Yesus, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Nah, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ini bagian firman Tuhan yang dibagikan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama. Kita akan merenungkan bagian ini di bawah tema tenang ada Roh Kudus. Ya, temanya tenang ada Roh Kudus. Kita baca bersama-sama dua ayat. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada satu ciri khas kerja Roh Allah, Roh Kudus di dalam diri umat Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, kerjanya Roh itu adalah Dia hinggap, lalu orang itu bisa berbuat, orang itu bisa dengan kuasa Allah melakukan sesuatu. Habis itu dia pergi. Tapi kata Yesus, di dalam perjanjian baru, Roh itu akan diam dalam kamu, berdiam di dalam kamu. Nah, saya ajak kita sedikit ke belakang untuk melihat konteks dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Ini adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Dia disalibkan, sebelum Dia naik ke surga. Ya, kita lihat konteksnya. Kenapa sampai Yesus bisa omong kata-kata ini kepada murid-muridnya? Ya, supaya kita tahu betul konteksnya seperti apa, dan kita akan melihat apa makna atau gunanya firman Tuhan ini bagi kita di hari ini. Apa gunanya bagi kita di hari ini? Ya. Pengajaran di dalam Yohanes 14 ayat 6
sampai 17 itu terjadi sekali lagi sebelum Yesus naik ke surga. Nah, dimulai dari pasal 13 ayat 1 ya. Pasal 13 ayat 1 firman Tuhan berkata begini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Itu konteksnya. Jadi Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dia segera meninggalkan murid-muridnya secara fisik untuk dia naik ke surga. Karena itu dia melakukan persiapan untuk itu. Nah, sama seperti mungkin kalau ada orang yang tahu bahwa dia semua mati, dia mulai beratur, dia mulai tulis surat wasiat, dia mulai atur sini dan sana. Gitu. Yesus tahu dia akan segera naik ke surga. Nah, kemudian iblis sudah membisikkan kepada Yudas Iskariot untuk khianati Yesus. Iblis sudah ambil kesempatan masuk ke Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Lalu di dalam pasal 13 juga kita belajar Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Setelah dia membasuh kaki murid-muridnya, dia katakan kepada murid-muridnya begini, kamu berkata kepadaku bahwa akulah guru dan Tuhan, dan benar, akulah dia. Akulah guru dan Tuhan. Yesus mulai memperkenalkan dirinya. Nah, di dalam ayat 18 sampai 26 ya, ayat 18 sampai 26 saya tidak ajak kita untuk baca, tapi kira-kira seperti ini ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 18 sampai 26, Yesus mulai memberitahukan bahwa ada di antara mereka yang akan serahkan dia. Ingat, Yesus tahu bahwa dia sudah akan segera beralih dari dunia secara fisik ya. Dia akan naik ke surga. Lalu setelah membasuh kaki murid-muridnya, dia kasih tahu, di antara kamu yang 12 ini, satu orang akan khianati saya. Lalu setelah itu, mereka perjamuan malam, dan Yesus bilang kepada Yudas Iskariot, apa yang kau mau lakukan, lakukanlah sekarang. Lalu Yudas kerasukan iblis ketika, tadi iblis membisikkan di hati Yudas, sekarang Yudas kerasukan iblis ketika dia mengambil roti perjamuan itu, langsung dia kerasukan. Dan dia pergi meninggalkan Yesus dan 11 murid yang lain. Setelah Yudas pergi meninggalkan Yesus, Yesus mulai sampaikan secara detail apa yang akan terjadi setelah ini. Dia mulai jelaskan, ada yang akan serahkan dia akan disalibkan, dan seterusnya. Akibat itu, Bapak-Bapak Saudara ikuti kronologinya ya. Akibat itu, Yohanes 14 ayat 1, murid-murid gelisah. Simon Petrus bilang kepada Yohanes, tolong tanya guru, siapa yang mau serahkan dia? Simon Petrus tidak berani tanya langsung. Murid-murid gelisah. Karena murid-murid gelisah, Yesus mulai memberitakan tentang rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Yesus mulai bicara tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Yesus mulai menjelaskan bagi mereka. Jikalau tidak ada tempat tinggal, saya pun akan kasih tahu kamu. Tapi memang benar, di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi menyiapkannya bagi kamu. Setelah rumah itu sudah disiapkan, saya akan kembali ke sini dan menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, meresponi kegelisahan para murid, Yesus menyampaikan hal itu. Kemudian ayat 18 dari Yohanes 14, ya, ayat 18 Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Nah, murid-murid, Yesus tahu bahwa murid-murid ini mereka gelisah dan mereka akan merasa bahwa kami akan seperti yatim piatu. Kami seperti tidak akan punya bapa dan mama. Kami mau bersandar kepada siapa lagi? Siapakah sandaran kami? Siapakah penolong kami? Siapa akan bantu kami? Kami sudah kehilangan segala-galanya. Kami sudah serahkan semuanya kepadamu. Siapa yang mau kami andalkan dalam hidup ini? Yesus paham betul kesulitan para murid dan ketakutan mereka. Dan kabar baiknya Bapak-Bapak Saudara yang hadir pada malam ini, yang bisa mendengarkan khotbah ini, pemberitaan firman Tuhan ini, percayalah, Yesus tahu betul apa yang sedang kamu gelisahkan. Apa yang sedang kamu takuti, Yesus tahu betul. Dia tahu betul. Seperti dia tahu betul murid-murid tidak kasih tahu ke Tuhan. Murid-murid tidak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami takut, kami gelisah. Tidak. Tapi Yesus tahu bahwa mereka gelisah. Jadi kadang-kadang Bapak-Bapak Saudara, kadang-kadang kalau jujur, kita tidak tahu bagaimana berdoa. Memang sebenar seperti Roma 8 ayat 6. Kita tidak tahu bagaimana berdoa. Kadang-kadang kita di luar sana ketawa dengan orang, ketawa senyum-senyum, tapi pulang masuk kamar, kita kunci pintu, kita menangis. Mau berdoa tidak tahu kata-katanya seperti apa. Mulai dari mana tidak tahu. Hanya air mata yang jatuh. Tapi puji Tuhan,
Yesus tahu bahasa dari setiap tetesan air mata. Satu tetes air mata yang jatuh, Yesus tahu itu artinya apa. Kita sendiri tidak tahu artinya apa. Tapi Yesus tahu betul bahasa dari setiap tetesan air mata. Setiap tetesan air mata yang keluar, saya percaya itu keluar dari hati. Hanya hati orang yang tersentuhlah yang bisa mengeluarkan air mata yang tulus. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu apa pergumulan kita. Yesus tahu kegelisahan, sehingga di dalam bacaan kita ayat 16 dan 17 Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepada kamu comforter. Dia akan memberikan kepada kamu penghibur, penolong yang lain. Dia tidak akan meninggalkan kamu, dia akan diam dalam kamu. Dan kamu tidak akan yatim piatu. Percayalah, Bapak Saudara akan baik-baik saja. Ingat apa pengakuan iblis ketika Tuhan Allah katakan kepada iblis, kamu tahu Ayub hambaku yang saleh itu bagaimana keadaannya? Iblis bilang apa? Ayub baik-baik saja karena engkau pagari dia. Coba buka itu pagar, pasti dia tidak akan menyembah engkau. Apa kabar baiknya Bapak Saudara? Percayalah, kalau kita ada dalam Tuhan, apapun keadaan kita akan baik-baik saja. Amin. Kita akan baik-baik saja. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita yang bikin pagar itu. Iblis saja tahu engkau Tuhan Allah yang pagari Ayub, makanya dia aman. Coba buka itu pagar. Tapi Tuhan bilang, silakan, saya buka pagar, kamu silakan kerjakan kepada dia. Tapi ingat, nyawanya milik saya. Iblis berpikir, kalau harta Ayub diambil, anak-anaknya diambil, istrinya mengejek-ejek Ayub, pasti Ayub akan mengutuk Tuhan. Tapi buktinya apa? Ayub katakan apa? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pun aku akan pergi. Artinya, orang yang hati dan hidupnya tidak terikat kepada materi, orang itu akan baik-baik saja. Kenapa? Karena iblis hanya bisa menyentuh fisik, iblis hanya bisa mengambil materi, dia tidak bisa mengambil rasa cinta kita kepada Tuhan Allah. Dan cinta kepada Tuhan itu yang membuat kita bertahan. Bukankah kita pernah dengar cerita atau pernah alami, ada laki-laki yang jatuh cinta kepada satu nona, dan nona itu sudah menikah dengan laki-laki yang lain, dia tunggu sampai mati. Bukan karena dia tidak mau menikah, tapi karena dia terikat kepada cintanya. Dan kalau kita sangat mencintai Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap terikat kepada Tuhan. Dan menurut Roma 8 ayat 38-39, tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bukan memisahkan kasih kita kepada Allah. Banyak hal di dunia ini bisa memisahkan kasih kita kepada Allah. Materi, seksual, jabatan, ketenaran bisa memisahkan kasih kita kepada Allah. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak ada satu apapun, maut, pedang, kelaparan, kejahatan, penderitaan, apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya Allah kalau sudah pagari kita akan baik-baik saja. Amin. Tapi kalau hati kita masih terikat kepada materi, kita akan menjadi mainan iblis setiap hari. Hati kita masih terikat kepada ketenaran, bagaimana nanti harga diri saya hancur, kita akan menjadi mainan iblis sepanjang hari. Satu kali dalam pelayanan saya di sebuah gereja jauh dari kota Solo, saya dengan pemuda gereja itu kita sedang menyiapkan acara Paskah. Lalu saya minta seorang gadis, seorang nona, dia menyanyi, dan dia menyanyikan lagu ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar. Tahu lagu itu? Dia mengerti, dia peduli gitu. Lagunya bagus sekali, dan nona itu, gadis itu suaranya bagus sekali. Dia menyanyi bagus sekali. Tapi beberapa hari kemudian saya dengar dia bunuh diri. Ada masalah di keluarganya, dia tidak bisa atasi, dia pergi ke kios, beli racun, masuk kamar dan dia minum. Saya jadi bertanya, terus waktu dia menyanyi lagu itu, siapa yang menyanyi lagu itu? Dan kalau benar-benar dia menyanyi, dan memang dia menyanyi, lagu itu keluar dari mana? Dari hati, pikiran, atau hanya sekedar nyanyi? Banyak dari kita seperti itu. Kita beribadah ya beribadah, tapi ketika masalah datang kepada kita, ibadah itu seperti tidak ada gunanya. Para firman Tuhan katakan, ibadah itu mengandung janji, dan ibadah itu sangat kuat, powerful, sangat hebat. Kalau ibadah itu dilakukan dengan rasa cukup, kekuatannya luar biasa. Jadi tadi kita diajak menyanyi puji Tuhan, nyanyikan pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dari hati yang tulus, yang benar-benar mengasihi Tuhan. Setiap kata yang kita ucapkan itu adalah iman kita di hadapan Tuhan. Hidupi itu. Itulah yang Yesus katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kami.
Tapi kalau itu hanya di bibir saja, ya kita akan jadi mainan iblis. Nanti di gereja kita sekarang ini, puji Tuhan, keluar dari situ, motor mau senggol kita angkat batu lempar dia. Di dalam gereja kita menyembah Tuhan, gemetar-gemetar, nangis gemetar-gemetar, sampai di luar orang gemetar dengan kita. Karena kita maki mereka, kita hajar mereka, kita nantang bakal dengan mereka. Mereka gemetar dengan kita. Nah, yang model-model seperti itu akan menjadi mainan iblis setiap hari. Sekarang kita lihat kepada bacaan kita. Nah, di dalam bacaan kita, Yohanes 14, ada 3 kali, kalau kita mulai dari pasal 13 dan pasal 14, ada 3 kali Yesus berkata datang dan pergi, datang dan pergi, pergi kembali, pergi kembali. Saya mencatat ada 3 kali Yesus mengatakan pergi dan kembali. Yang pertama dalam Yohanes 13 ayat 33. Ya, saja kita, mari kita perhatikan ini, ikuti ini baik-baik. Apa makna Yesus berkata pergi dan kembali? Dimulai yang pertama kali Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 33. Dia katakan begini, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Apa maksud Yesus yang pertama kali datang, pergi dan kembali? Yang pertama kali Yesus katakan bahwa dia segera akan pergi ke dalam maut, tapi kemudian dia akan kembali. Hanya 3 hari waktunya. Aku akan pergi dan kembali. Ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa ke situ. 3 hari aku pergi, kemudian aku kembali. Dan itu terbukti. 3 hari. Masuk ke dalam maut, kemudian dia kembali. Yang kedua, pergi dan kembali. Yang kedua adalah Yohanes 14 ayat 3. Yang tadi saya sudah sampaikan, Yohanes 15 ayat 3 berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini Yesus pergi kemana? Dan kembalinya kapan? Ini dia pergi ke surga, menyiapkan tempat, kemudian dia kembali. Itu waktunya berapa lama? Kalau tadi yang pertama 3 hari, yang ini ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Kita sedang menunggu kapan dia kembali. Dan pasti dia kembali, karena dia sudah membuktikan itu. Yang ketiga, Yesus berkata pergi dan kembali. Yang ketiga ini ada di Yohanes 14 ayat 19. Yohanes 14 ayat 19, Yesus berkata, "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Ini kapan terjadinya? Inilah yang sekarang ini kita sedang 10 malam ini. Yesus katakan, tinggal sesaat lagi, secara fisik, aku akan naik ke surga. Tapi kemudian, Yesus kembali, dia kembali dalam Roh Kudusnya. 10 hari waktunya. Bersama-sama dengan kita. Nah, disinilah seringkali banyak menjadi masalah. Masalahnya apa? Orang bertanya begini, jika Yesus ada di surga, bagaimana caranya saya memiliki dia dalam hati saya? Dia ada di surga sana. Bagaimana saya tahu pasti Yesus ada dalam hati saya? Atau yang kedua, dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bagaimana mungkin kita katakan bahwa dia ada hidup di tengah-tengah dunia ini? Dan mana kita tahu? Itu seperti sebuah misteri bagi banyak orang. Sehingga ketika tidak masuk di akal mereka, mereka menjadi ateis, mereka menjadi tidak bisa percaya Tuhan. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia akan mengerti. Itu pengalaman pribadi setiap orang. Itu tidak bisa diajarkan, tidak ada sekolahnya. Hanya ada satu sekolahnya, kalaupun ada, yaitu sekolah di dalam Roh Kudus. Dia akan ajar kita bagaimana membangun relasi dengan Tuhan, sehingga sialnya, malangnya, celakanya orang yang tidak bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Dia tidak akan mengerti apa-apa. Dan kasihan dengan orang-orang seperti itu. Nah, Yesus katakan bahwa aku akan pergi, tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena itu jangan katakan kepadaku, selamat jalan atau selamat tinggal. Karena aku akan datang kembali kepadamu. Aku pergi, tetapi aku akan kembali. Inilah keunikan dan kemuliaan dari Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Dia tidak ada secara fisik, tetapi dia hadir bersama-sama dengan kita. Di dalam rohnya, di hati kita, dia bersama-sama dengan kita. Nah, Yesus katakan,
Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai aku kembali ke surga, tetapi kita bisa merasakan, kita bisa mengalami dia ada bersama-sama dengan kita. Saya cukup sering dengar orang bilang gini, gereja Gemit itu tidak ada Roh Kudusnya. Orang beribadat tidak rasa apa-apa. Saya mau katakan, berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang iman, itu bukan soal perasaan. Dia melampaui perasaan. Itu sebuah keyakinan. Iman itu bukan perasaan. Kalau kita mau main perasaan, kalau misalnya tanda-tanda Roh Kudus ada, kita gemetar-gemetar, bulu kuduk berdiri, jalan pergi kuburan saja. Di situ kita akan bulu kuduk berdiri. Iman itu bukan soal rasa, itu soal keyakinan, kepercayaan. Sekarang saya tanya kepada Bapak dan Saudara, ketika Yesus dia bergumul di Taman Getsemani sampai dia bilang, kalau boleh cawan ini diambil daripadaku, Yesus rasa apa? Apakah gemetar-gemetar? Ya mungkin dia gemetar karena dia berdoa bergumul sungguh-sungguh begitu. Tapi bagaimana rasa Yesus? Dia bilang, aku rasa takut, sedih sekali seperti mau mati rasanya. Itu yang dia rasa. Dia bergumul dengan pergumulan yang sangat berat. Tanpa kita rasa pun Allah hadir bersama dengan kita. Salah satu sifat Allah itu namanya omnipresent, maha hadir dimanapun dia ada. Allah sifat yang pertama transenden. Transenden itu artinya terlalu jauh, tidak bisa dijangkau, transenden. Tapi yang kedua, Allah sifatnya imanen, ada di sini. Dari situlah kita kenal yang namanya Immanuel. Allah beserta kita. Dia ada di sini, imanen, transenden dan imanen. Karena dia transenden, tidak ada yang bisa pergi sampai ke dia. Dia terlalu jauh, tidak bisa dijangkau. Karena itu dia sendiri yang datang kepada kita dalam Kristus dan dalam rohnya. Imanen. Makanya kita sering sebut Immanuel. Allah hadir di sini. Dia beserta dengan kita. Nah, inilah Bapak-Ibu Saudara yang dibutuhkan oleh dunia yang modern dan semakin canggih ini. Dunia yang modern dan semakin canggih ini, kata orang begini, teknologi ini membuat yang jauh dekat, yang membuat dekat jadi jauh. Kita ada bersama-sama, tapi kita sibuk dengan diri kita sendiri. Banyak orang yang sering merasa yang namanya kesepian. Kalau kesendirian tidak ada masalah, kita bisa menyendiri di tengah keramaian. Tapi kalau kita merasa kesepian di tengah keramaian, itu bahaya. Banyak orang yang stres, depresi, tertekan, bahkan bunuh diri, bukan soal dia merasa sendiri, tapi dia merasa kesepian dan tidak ada yang peduli. Yesus bilang kepada murid-murid, saya tidak akan membiarkan kamu kesepian. Saya tidak akan membiarkan kamu seperti yatim piatu. Saya pergi, saya akan kembali. Nah, banyak istri yang tinggalkan suami dan hidup dengan selingkuhannya. Banyak juga suami yang tinggalkan istri dan hidup dengan selingkuhannya karena dia ingin sesuatu. Dia tidak puas dengan dia punya pasangan. Karena ketika dia sama-sama dengan pasangan, dia merasa sepi. Banyak anak yang kasih tinggal orang tua karena tiap hari lihat orang tuanya bakal lain, mati. Nah, dia kasih tinggal. Di tengah dunia yang begitu sibuk, yang orang bilang makin canggih ini, heran orang masih merasa kesepian. Kalau mungkin orang tinggal di kota Soe tahun 1910 mungkin sepian, mungkin masuk akal. Ini sudah 2000 sekian ini, 2023 ini, begitu canggih, masih kesepian. Ada yang salah dengan orang itu. Nah, mari kita koreksi kita punya hati. Apa yang salah dengan kita punya hati ini? Satu kali ada seorang gadis, siswa SMA perempuan, dia bilang kepada saya begini, Pak, saya lebih percaya dan lebih suka dengan saya punya pacar daripada saya punya bapak. Saya bapak itu terlalu kasar, dia suka sakiti saya. Itu anak-anak zaman sekarang ini. Lalu saya bilang kepada dia, kamu punya bapak, walaupun mungkin menurut kamu tidak suka dengan dia, tetapi dia berbuat sesuatu kepada kamu untuk kebaikan kamu. Tapi kalau kamu punya pacar, dia baik-baik dengan kamu, itu karena dia ada maunya. Habis dia dapat, dia kasih tinggal kamu. Hati-hati ini anak-anak muda, para jomblo-jomblo ini. Kadang-kadang mereka terjebak dengan lust dan love, cinta dan nafsu.
Cinta itu berarti kita memikirkan kebaikan pasangan kita, orang lain, kita pikirkan kebaikannya dan kita dukung dia untuk makin naik dan baik-baik saja. Tapi nafsu itu gagasannya, pikirannya adalah apa yang bisa saya ambil dari orang itu. Nah, setelah saya ambil, saya akan kasih tinggal dia. Sekarang ini kalau bapak mama dan saudara, saya berharap bapak-bapak mama bisa ikuti ini. Maksudnya ikuti dan perhatikan baik-baik anak-anak kita. Sekarang lagi viral di Indonesia yang namanya pacar rental. Yang jomblo-jomblo tahu? Kalau ada mobil rental, sekarang ada pacar rental. Itu lagi viral di Indonesia. Mereka tiru yang di Cina, Jepang, dan di beberapa tempat. Pacar rental ini muncul akibat dampak dari pandemi COVID-19. Orang bekerja dari rumah, lalu stres di rumah, tidak bisa keluar, lalu putus cinta, lalu mau buat apa? Lalu mereka pesanlah pacar rental itu. Aturannya pertama tidak boleh ketemu secara fisik, hanya bisa lewat chatting. Sekian jam 75.000, sekian jam berapa? Ada janjiannya. Kalau mau ketemu secara fisik pun bisa, tapi aturannya tidak boleh ada mesum, tidak boleh ada hubungan seks. Itu aturannya. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya parah juga. Jadi janjian. Jadi itu bisa laki-laki, yang pacar rental ini bisa laki-laki. Kalau memang nanti yang putus cintanya perempuan, dia hubungi yang laki-laki. Kalau yang putus cintanya laki-laki, dia cari yang perempuan. Mereka saling kontak-kontak, ketemu. Jadi waktu sebelum ketemu sudah janjian, tapi identitasnya dirahasiakan. Kalau ketemu misalnya janjian, tidak boleh pegangan tangan pun. Itu biayanya berapa? Kalau pegang tangan biayanya berapa? Kalau pelukan biayanya berapa? Kalau sampai makan jalan bersama, temani nonton bioskop biayanya berapa? Kalau sampai ikut acara kondangan, acara masuk minta, acara pinangan masuk minta, pesta, biayanya berapa? Semuanya ada biayanya. Itu enak kan, bisa ya begitu ya. Yang jomblo-jomblo mulai ikut pacar rental. Tapi itu coba kita perhatikan. Sebenarnya kenapa sampai ide itu muncul? Karena orang kesepian. Gagasan awal itu karena kesepian, putus cinta, tidak tahu buat apa, daripada bunuh diri, lebih sewa orang ke temannya kita. Itu mungkin cerita saja di masalah putus cinta. Tapi bagaimana dengan keadaan rumah tangga kita, suami dengan anak-anak, suami istri? Kadang-kadang kita terlihat bersama, tapi sebenarnya kita sudah bercerai. Kadang-kadang bapak bilang, mama bilang, yang penting kita anak-anak baik-baik saja. Tapi mereka dua sudah bercerai. Gitu. Tidur bersama tapi mimpi berbeda, kesepian saat tidur. Mau peluk mama larang, mau peluk bapak larang, tidak boleh. Nah, inilah dunia kita ya. Di tengah-tengah dunia yang makin ramai ini, kita kesepian, itu parah sekali. Di rumah yang ada bapak, mama dan adik-adik, kakak adik, saudara semua, kita merasa kesepian, itu ada yang parah dengan kita punya hati. Ada masalah di situ. Lalu siapa yang mau tolong kita? Siapa yang mau jadi selimut bagi kita? Siapa yang mau jadi comforter, merangkul kita? Yesus mengerti itu, dia tahu itu, sehingga dia berikan kepada kita Roh Kudus. Nah, di dalam Yohanes tadi 14 ayat 6, Yesus bilang kepada Bapa, mari kita perhatikan baik-baik. Yesus bilang kepada para muridnya, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu kapan? Menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Apa arti selama-lamanya? Mau kamu susah atau senang, dia menyertai kamu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dia menyertai kamu. Itu arti dari selama-lamanya. Kan kalau orang janji nikah, mereka bilang apa? Kita akan bersama-sama sampai saya bosan dengan kamu. Kan tidak kan? Kita akan terus bersama-sama sampai kamu pukul saya ceraikan kamu. Kan tidak. Dalam sakit maupun sehat, dalam susah maupun senang, sampai maut memisahkan kita. Itu selama-lamanya. Tapi kalau dengan Allah di sorga yang tidak kenal maut, dia yang berkuasa atas maut, selama-lamanya kita bersama-sama dengan dia. Nah, kata penolong yang Yesus pakai untuk ucap kepada murid-muridnya di dalam teks asli Yunaninya itu adalah parakletos. Ada yang pernah dengar kata ini? Saya yakin di antara kita pasti ada yang pernah dengar parakletos. Parakletos itu dia punya arti yang tadi, comforter, memberi rasa nyaman, menghibur kita, advocate, pendamping bagi kita, penolong, guru. Itu arti dari parakletos. Nah, Yesus mengatakan dua hal ini.
Yang pertama dia bilang, aku akan minta kepada Bapa. Apa yang Yesus minta? Parakletos, penolong itu. Dan Bapa akan berikan kepadamu Parakletos, penolong itu. Jadi Yesus minta kepada Bapa, yang kedua Bapa berikan kepada kita. Jadi kita sudah memiliki penghibur itu. Nah, tadi yang saya tanya di awal, kalau kita sedih, kita pertama kali ingat siapa? Ingat mantan. Cuma mantan ada pasti enak. Saya sedih, kita akan jalan sama-sama. Kasihan mantan sudah jalan. Siapa yang kita ingat? Coba dulu saya Bapak, kalau masih ada, lalu pergi ke kuburan, omong-omong di kuburan. Bapak di jalan pasti ingat saya kalau saya sedih. Dia tidak ingat Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, Parakletos, itu adalah hadiah terbesar dari Allah yang kedua bagi kita. Hadiah terbesar Allah bagi kita yang pertama siapa? Yesus Kristus. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia karuniakan kepada kita Yesus Kristus. Hadiah terbesar yang kedua dari Allah bagi kita adalah Parakletos, Roh Kudus. Tapi sayangnya kita seperti anak yang dapat dua hadiah. Lalu dia buka bungkusan hadiah yang pertama, dia terlalu senang dengan hadiah itu, dan dia lupa ada hadiah yang kedua yang diberikan kepada dia. Tidak ada salahnya dan harus kita sungguh-sungguh mengenal Yesus yang diberikan kepada kita. Tapi kita pun harus belajar mengenal Roh Kudus, hadiah terbesar yang kedua dari Allah bagi kita. Sekarang kalau misalnya kita ditanya sekarang ini, kamu kenal Roh Kudus tidak? Kalau kamu kenal Yesus, tahu Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Bethlehem atau Yerusalem? Bethlehem. Kita bisa cerita panjang lebar tentang Yesus. Itu benar, itu baik. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Karena sekarang Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Dan seringkali gereja dan juga kita umat Tuhan seringkali beribut gara-gara Roh Kudus. Persoalan bahasa roh lah, persoalan mujizat lah, semua kerja Roh Kudus itu. Nah, jadi Bapak Saudara, Roh Kudus menolong kita untuk kita merasa nyaman di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah pergumulan kita merasa nyaman. Sekarang kalau saya tanya Bapak dan Saudara saat ini, kalau saya tanya, ketika kita sedang punya masalah, gitu ya, apa yang kita lakukan? Kemudian, kalau misalnya kita keluar dari masalah, maka kita akan katakan bahwa itu nyaman. Ada orang mengartikan nyaman dengan keluar dari masalah. Tidak ada lagi masalah, dia rasa nyaman. Tapi kalau masih ada masalah, dia tidak nyaman. Pulang dari sini, sampai di rumah, gereja Sulama, lapar-lapar, sampai di rumah tidak ada makanan, nyaman atau tidak? Kita akan kepiring dan lempar orang-orang di rumah. Masalah perut bikin jadi tidak nyaman. Kalau saya gelisah dan tidak gelisah lagi, maka saya akan nyaman. Di tengah kegelisahan saya tidak bisa nyaman. Ada orang yang ganggu saya tidak nyaman. Ketika dia tidak ganggu saya lagi, saya nyaman. Itu menurut dunia arti dari nyaman. Tapi apakah yang Allah maksudkan dengan nyaman itu seperti itu? Mari kita belajar. Ada seorang perempuan, dia mengalami satu penyakit yang membuat dia tidak bisa rasa sakit. Jadi dia alami satu penyakit yang membuat dia tidak bisa rasa sakit. Jadi kalau dia lihat api di kompor, dia taruh di pentangan, api bakar di pentangan sampai di daging meleleh-leleh, dia tidak rasa sakit. Dia mama yang kasihan dengan dia. Nah, Bapak Saudara, mari kita belajar. Rasa sakit dan penderitaan itu penting bagi kita. Kalau orang tidak pernah mengalami rasa sakit dan penderitaan, saya bisa pastikan dia tidak butuh Tuhan. Setuju? Ketika kita sakit dan menderita, kita sadar betul kita terbatas dan kita butuh satu kuasa yang lebih hebat dari kita. Jadi kalau kita sedang alami penderitaan, alami rasa sakit, bersyukurlah karena kita butuh Tuhan, dan bersyukurlah pada saat itu sekalipun kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus sudah berdoa bagi kita kepada Allah. Itu artinya begini, kalau kita tidak pernah menderita, Roh Kudus tidak berdoa bagi kita. Karena kita baik-baik saja. Kita tidak butuh Tuhan. Coba bayangkan di kota Soai tiba-tiba ada satu orang terkaya,
punya uang miliaran, mungkin triliunan, sehat-sehat saja, semua usaha sukses berhasil, kira-kira dia datang gereja atau tidak? Kalaupun mungkin datang gereja supaya dia terkenal dan tenar dekat sumbangan banyak-banyak supaya dia dipuji-puji. Tapi kalau dari hati dia tidak butuh Tuhan. Hanya orang, Bapak mau perhatikan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Menurut Lukas 15 ayat 1, menurut Lukas 15 ayat 1, orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu ada dua kelompok minimal. Kelompok yang pertama, ahli Taurat dan pemungut cukai. Kelompok yang kedua, orang berdosa, pemungut cukai. Orang berdosa, yang kelompok pertama ahli Taurat dan orang Farisi. Kelompok yang kedua pemungut cukai, orang berdosa dan para pelacur. Mereka kelompok kedua ini yang sering dengar ajaran Yesus. Tapi kelompok yang pertama datang untuk coba Yesus karena mereka merasa mereka tidak butuh Yesus. Semua aman-aman, baik-baik saja. Nah, di tengah penderitaan ini Allah datang untuk menolong kita. Menurut teks kita, Bapak dan Saudara, mari kita perhatikan. Menurut teks kita, penolong atau penghibur atau bahasa asli Yunaninya parakletos yang diartikan sebagai comforter itu, teacher, advocate itu, pendamping itu, artinya begini. Kita ada dalam masalah, oke? Bukan sekedar ada dalam masalah, tapi kita ditaruh ke dalam masalah, lalu penolong itu tolong kita keluar. Itulah parakletos. Jadi Allah sengaja menaruh kita ke dalam begitu banyak masalah pergumulan, lalu kita ditolong di tengah-tengah pergumulan itu. Itulah yang namanya rasa nyaman. Orang tidak pernah akan merasakan nyaman kalau dia tidak pernah menderita. Setuju tidak? Ketika dia menderita dan dia ditolong, baru dia katakan bahwa dia aman, nyaman. Nah, di dalam beberapa teks, ya, ini minta izin kita sedikit belajar. Di dalam beberapa teks bahasa Inggris, kata penolong itu diartikan sebagai comforter. Nah, saya ajak kita untuk sedikit belajar, minta izin untuk ini. Comforter itu diambil dari bahasa Inggris comfortare, bahasa Latin comfortare, diambil dari dua kata, yaitu com dan fortis. Com itu artinya bersama-sama, fortis itu artinya kuat. Bersama-sama dan kuat. Jadi kalau kita mengartikan rasa nyaman itu karena bersama-sama dan menjadi kuat. Itu maksudnya. Nah, tetapi di dalam konteks kita ini, ya, di dalam konteks kita ini punya arti adalah begini. Comforter itu merujuk pada seseorang yang memberikan dukungan, penghiburan dan kenyamanan emosional bagi seseorang dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak mudah, dalam kesedihan. Jadi kalau kita bilang comforter, berarti ketika kita sedang sedih, atau parakletos atau Roh Kudus itu, penolong itu atau penghibur itu artinya kita ditaruh ke dalam kesedihan, ditaruh dalam masalah, lalu dia datang menolong kita. Makanya dikatakan tadi dalam Roma 8 ayat 26 bahwa di dalam kelemahan penyakit yang kita alami, Roh itu berdoa bagi kita. Allah menaruh kita ke dalam begitu banyak pergumulan hidup, lalu dia datang menolong kita. Nah, di dalam yang tadi kita baca Yohanes 15 ayat 16, kata saya ajak ini kita masuk dalam bagian penutup dari renungan kita saat ini. Tadi kita lihat dari arti comforter. Sekarang kita lihat dari arti parakletos. Gitu. Parakletos di dalam teks Yunani yang Yesus pakai untuk mengucapkan penolong yang lain atau penghibur, dari kata bahasa parakletos itu diambil dari dua kata. Kata yang pertama namanya para, yang kedua kletos. Para itu berarti dekat, bersama-sama, di samping. Itu artinya para. Bersama-sama, dekat, di samping kita. Lalu kletos itu namanya, itu artinya memanggil, dipanggil. Gitu. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Parakletos itu berarti ketika kita ada dalam kesedihan, kita ada dalam begitu banyak masalah, lalu kita memanggil dia, Tuhan tolong saya. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Jadi parakletos artinya kita memanggil, dia hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan yang lebih luar biasa dari itu adalah seperti Roma 8 ayat 26. Sebelum kita memanggil pun kita tidak tahu bagaimana berdoa, dia sudah berdoa bagi kita. Apalagi ketika kita berseru kepada dia. Karena memang sifatnya dia adalah hadir menemani kita ketika kita memanggil dia. Nah, kira-kira seperti ini. Ketika seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, mereka ada dalam pernikahan supaya ketika mereka saling memanggil, satu hadir. Suami panggil istri,
istri hadir bersama-sama dengan suami. Ketika anak dengan orang tua, mereka saling memanggil, satu butuh pertolongan, dia datang menemani. Atau misalnya seorang pemuda, ketika dia punya begitu banyak masalah pergumulan, dia butuh orang lain untuk datang mendengarkan dia. Nah, itu kira-kira artinya Parakletos. Ketika dipanggil, dia hadir bersama-sama dengan kita. Tetapi jauh lebih dalam dari itu adalah Parakletos yang sempurna, yaitu Roh Kudus. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan malam hari ini, tadi disebutkan bahwa sudah 4 malam kita berdoa. Kita datang berdoa selama sampai 10 hari nanti ke depan. Kira-kira tujuannya apa? Apa yang kita serukan? Apa yang kita panggil kepada Roh Kudus? Parakletos, Yesus berkata bahwa aku minta kepada Bapa dan dia akan berikan kepada kamu penolong yang lain. Yesus tahu betul bahwa kita tidak bisa sendiri di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Parakletos. Bagian terakhir, Yohanes 16 ayat 8. Firman Tuhan katakan begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa pekerjaan Parakletos itu? Pekerjaan Parakletos, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan penolong, pekerjaan penghibur itu ada 3 hal yang Yesus katakan. Insafkan dunia, insafkan manusia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Saya mau jelaskan 2 hal saja tentang insafkan dan kebenaran. Kata insaf itu bahasa Indonesia menerjemahkannya terlalu halus, insafkan. Biar kau dia insaf. Tapi dia punya arti sebenarnya bukan insaf. Artinya adalah tegur. Roh Kudus itu kerjanya yang pertama adalah tegur orang yang berdosa. Jadi kalau pendeta tegur jemaat tentang dosa yang dilakukan, jangan bilang mama tegur sekali lagi, minggu depan bisa gereja di situ. Karena kalau kita masih ditegur, itu artinya Tuhan masih sayang kita. Dan kalau dengan teguran itu kita tersinggung, itu tanda-tandanya Roh Kudus masih bekerja di hati kita. Karena sebuah perubahan, sebuah pertobatan dimulai dengan ketersinggungan. Dan orang tersinggung kalau dia mendengar yang benar. Ketika kebenaran diberitakan, orang akan tersinggung. Tapi kalau diberitakan kebohongan, hoax, orang tidak tersinggung. Bukankah kita bilang jujur itu penting, tapi kalau orang jujur dengan kita tersinggung, betul? Karena kita tidak suka dengan yang benar itu. Nah, kita harus minta ampun pada Tuhan. Jadi Roh Kudus kerja dia yang pertama bukan ajar orang bahasa roh, bukan buat orang alami mujizat, bukan. Mujizat itu hampir tidak buat orang bertobat. Mujizat hanya bikin orang senang sesaat, habis itu dia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Pengajaran yang membuat orang bertobat. Karena pengajaran membuat pikiran orang berubah. Itulah pesan pertobatan, metanoia. Yesus katakan, khotbah Yesus yang pertama adalah bertobatlah, metanoia, ubah cara berpikirmu. 16 April ketika saya khotbah di sini saya katakan tentang ubah cara berpikir. Itulah kerja Roh Kudus. Roh Kudus setuju dengan Tuhan Yesus. Khotbah Tuhan Yesus yang pertama dalam Matius 4 adalah bertobatlah, sebab kerjaan surga sudah dekat. Kerja Roh Kudus yang pertama adalah tegur orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kalau bapak mama masih tegur kita, suami masih tegur istri, istri masih tegur suami, orang tua masih tegur anak, anak masih ya kasih ingat-ingat orang tua yang malas gereja, yang masih hidup dalam dosa, jemaat masih ditegur oleh pendeta atau mungkin hal tertentu, jemaat karena mengasihi pendeta masih ingatkan pendeta kalau ada hal yang lain, bersyukur. Itu tandanya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Karena iblis tidak pernah tegur orang tentang kebenaran, justru iblis berusaha tarik orang keluar dari kebenaran. Amin. Bersyukur, dunia yang makin canggih ini, begitu banyak orang yang kesepian di tengah dunia yang ramai ini, semakin sedikit kita ketemu orang yang mau tegur kita. Di dunia posmo ini, orang bilang lu beta-beta, tidak peduli dengan lu. Selagi lu tidak ganggu beta, kita tidak ganggu lu. Bersyukur kalau masih ada orang yang tegur kita. Apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita ikut persekutuan doa? Apa tujuan kita ikut melayani di pemuda di sekolah minggu? Tujuannya cuma satu, supaya orang kasih ingat kita, supaya orang tegur kita dan kita terus bertumbuh. Apa tujuannya firman Tuhan diberitakan? Supaya orang tersinggung dengan kebenaran dan dia bertobat. Karena kalau kita beritakan firman Tuhan yang orang sudah tahu, sering orang bilang, oh bisa tahu dia mau dari sini, pasti ke sini, pasti ke sini. Orang itu tidak akan mau dengar firman Tuhan yang serius. Tapi para pemberita firman Tuhan, kami yang Tuhan percayakan beritakan firman Tuhan, bergumul sungguh-sungguh. Saya ketika menyiapkan renungan ini, saya bertanya Tuhan, apa yang harus saya beritakan?
Saya tidak mau makan puji, orang bilang makan puji dengan pengetahuan kita, bukan. Tapi jemaat itu milikmu. Apa yang Tuhan mau saya sampaikan kepada mereka. Itulah pergumulan seorang pemberita Injil. Makanya Rasul Paulus yang diutus Tuhan luar biasa menjadi seorang rasul pun, dia bilang begini, doakanlah aku supaya aku memberitakan firman Tuhan sebagaimana firman itu harus diberitakan. Untuk membangun jemaat Tuhan. Jadi tegur, insafkan, tegur. Bahasa terjemahan lain dikatakan rebuke. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu ketika firman Tuhan diberitakan. Kalau hatimu makin keras, makin keras, makin keras. Bapak Mama Saudara pernah pegang es batu? Pernah? Pegang, kalau kita pegang pertama kita rasa apa? Rasa-rasanya mau lepas es batu, betul ya? Karena dingin sekali. Tapi kita pegang terus, paksa, pegang terus. Sampai 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, apa yang terjadi? Tangan kita tidak rasa dingin lagi, betul? Tapi ketika kita mau tarik keluar es batu itu, seolah-olah kulit ini mau terlepas ikut es batu. Itu artinya apa? Kalau kita keraskan hati kita, lama-lama Tuhan bilang, "Neu, lu atur sudah." Dan kalau Tuhan masih sayang kita, Dia lepas kita dari dosa, kita akan hancur-hancuran. Saya tanya sekarang Bapak Mama, Saudara, bagaimana caranya rebus katak yang masih hidup? Bagaimana caranya? Ada yang tahu cara? Rebus katak yang masih hidup. Caranya bagaimana? Rebus di atas kompor. Caranya bagaimana? Yang pertama, jangan nyalakan api. Ambil katak, taruh dalam panci mungkin dengan air dingin, lalu tutup. Kasih tinggal di situ. Api jangan menyala. Setelah itu, nyalakan api pelan-pelan. Jangan langsung panas sekali, pelan-pelan. Karena katak itu punya kemampuan menyesuaikan diri dengan suhu. Api makin lama makin naik, makin panas, makin panas. Katak menyesuaikan diri, terakhir dia mati. Itu cara iblis menggoda kita. Ketika pertama kali kita mau mencuri, ketika pertama kali kita menonton film porno, ketika pertama kali kita mau menyontek di sekolah, ketika kita pertama kali mau berbohong, hati ini buat kita gemetar. Jangan. Tapi kita coba. Yang kedua, yang ketiga, jadi biasa. Akhirnya ketika datang di gereja atau mungkin di rumah atau di persuat dimanapun orang tegur kita dengan firman Tuhan, kita tersinggung. Tapi hati kita sudah terlanjur keras, sudah membantah. Jadi kalau firman Tuhan diberitakan dan ada ketersinggungan, bersyukurlah. Itu tanda-tandanya Roh Kudus masih bekerja di hati kita. Karena kerja Roh Kudus yang pertama, tegur orang tentang dosa. Yang kedua, dikatakan begini. Setelah dia tegur orang akan dosa, lalu dia bilang, ingatkan orang tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Alkitab ketika bicara soal kebenaran, ada 2 kata yang dipakai. Kata yang pertama adalah aletheia. Kata yang kedua adalah dikaiosonai. Aletheia itu kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan aletheia. Akulah aletheia. Dalam Yohanes 17 ayat 17, doa Yesus kepada Bapa di surga, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah aletheia. Jadi aletheia itu identitas Allah, identitas Yesus Kristus, aletheia. Tapi yang kedua adalah dikaiosonai. Dikaiosonai dipakai di dalam kata-kata ini, dalam perkataan Yesus. Dosa, insafkan mereka akan dosa, dan dikaiosonai, dan kebenaran. Dikaiosonai itu pun dipakai dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan dikaiosonai dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa arti dikaiosonai? Dikaiosonai itu artinya dibenarkan. Dikaiosonai itu artinya hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi kerja Roh Kudus adalah tegur orang yang berdosa. Yang kedua, menolong orang itu untuk hidup di dalam perkenanan Allah. Itu kerja Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa tahu tentang ini dosa atau tidak? Bagaimana hidup kita bisa berkenan kepada Allah? Caranya satu, belajar firman Tuhan dan hiduplah dalam kebenaran itu. Di luar itu tidak bisa. Sekolah setinggi apapun tidak bisa buat orang hidup dalam kebenaran. Sekolah makin tinggi seperti apapun tidak bisa keluarkan orang dari dosa. Hanya Allah dalam Kristus dan Roh Kudus yang bisa kerjakan itu. Jadi sekali lagi, sebelum saya akhiri renungan ini, khotbah ini, kalau tadi saya bilang, kalau kita tidak peka terhadap firman Tuhan, itu hati-hati. Tapi kalau ada orang yang tegur, kita bersyukur. Ingat Kleopas dan temannya, pada akhirnya mereka kenal Yesus
karena sepanjang jalan bersama Yesus, Roh Kudus masih kerja di hati mereka. Yaitu mereka bilang begini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menjelaskan firman Tuhan kepada kita? Sekarang ketika Bapak Mama Saudara dengarkan firman Tuhan ini, hatinya berkobar-kobar atau tidak? Mungkin tidak sampai berkobar-kobar bikin kita gemetar-gemetar di kursi, tapi kita tersinggung atau tidak? Ada komitmen tidak untuk kembali bertobat, kembali hidup benar di hadapan Tuhan? Itu tanda Roh Kudus bekerja di hati kita. Allah masih mengasihi kita. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua supaya seperti renungan firman Tuhan hari ini, tema firman Tuhan hari ini adalah tenang, ada Roh Kudus. Tenanglah, kita akan baik-baik saja. Roh Kudus menolong kita. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah, di dalam Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus, saya mau bilang, Bapak Mama dan Saudara sedang tidak tenang, sedang gundah gulana, sedang susah, sedang parah hidupnya. Jadi bertobatlah. Apa arti bertobat? Ini bagian penutup, bagian firman Tuhan ini. Apa arti bertobat? Bertobat itu artinya kita sudah mendengar kebenaran, kebenaran sudah masuk di pikiran kita, lalu mungkin sudah sampai ke hati kita, lalu kita sadar ada yang salah dengan diri kita, lalu kita berbalik arah. Itu namanya bertobat. Kalau saya kasih contoh di 16 April lalu, ada pemuda yang berhenti merokok, pendeta kira dia berhenti merokok. Padahal dia bilang apa? Saya 1 bulan tidak merokok karena tidak ada uang beli rokok. Tidak ada orang yang kasih rokok. Itu bukan bertobat. Jadi pertobatan dimulai dengan mendengar kebenaran. Makanya firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengar dulu kebenaran, ajar dulu kebenaran. Orang dengar, orang tersinggung. Setelah dia tersinggung, dia sadar ada yang salah dengan hati saya, ada yang salah dengan diri saya, ada yang salah dengan hidup saya. Baru dia bilang, saya akan balik arah, saya akan kembali, saya akan bertobat. Itu namanya pertobatan. Makanya jangan berhenti beritakan kebenaran. Kalau Bapak mau punya anak, suruh omong berkali-kali, suruh berdoa berkali-kali, suruh beritakan firman Tuhan berkali-kali, dia masih keraskan hati, jangan berhenti beritakan. Terus omong, karena kerja kita cuma omong. Mengubah orang itu kerja Roh Kudus. Kita tidak punya, kita hanya diberikan kuasa oleh Allah untuk beritakan kebenaran. Makanya Yesus bilang dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah, jadikanlah semuanya bangsa muridku, ajar mereka, baptis dan ajar, bukan ubah hidup mereka. Soal ubah hidup mereka itu kerja Roh Kudus. Kamu beritakan saja. Nanti suatu saat ketika anak itu alami masalah, dia akan ingat Bapak Mama punya pesan. Belajarlah dari anak bungsu. Bapak itu selalu ajar dia yang baik, tapi dia memutuskan tinggalkan rumah bapak. Betul? Ketika dia sudah ada di kandang babi, makanan kandang babi pun tidak kasih ke dia. Dia rasa lebih rendah dari babi. Lalu apa yang dia ingat? Di rumah bapak banyak sekali hamba. Tidak ada orang yang mendidik seperti saya di anak. Saya pulang dan saya akui bahwa saya sudah salah. Jadi jangan berhenti sampaikan kebenaran. Kalau istri keras kepala suami, omong terus kebenaran. Kalau suami keras kepala istri, omong terus kebenaran. Omong, karena memang kita dipanggil untuk memberitakan. Kita bukan dipanggil untuk ubah hidup orang. Makanya seringkali kita stres, omong berkali-kali tidak berubah. Kita sudah, saya angkat tangan, terserah kamu. Beritakan terus, selagi masih ada kesempatan, sampaikan terus. Ada waktunya, dia akan bertobat. Kalaupun dia masih terus tidak bertobat, coba praktekkan doa ini. Praktekkan doa ini. Doanya seperti apa? Bilang begini, Tuhan, ciptakan satu keadaan, buat satu kondisi di mana saya punya istri, saya punya suami, saya punya orang tua, saya punya anak, tidak bisa buat apa-apa lagi selain menyerah di kaki Tuhan. Doakan itu. Karena yang sanggup menciptakan keadaan hanya Tuhan. Daripada kita stres, kita pusing kepala, kita sakit, darah tinggi naik. Tuhan yang atur, Tuhan bikin keadaan supaya dia tidak bisa buat apa-apa selain angkat tangan. Nanti kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia punya masalah bertambah, usaha gagal, semua hancur-hancuran. Terakhir dia marah dengan siapa? Dia akan panggil Parakletos itu. Ketika dia memanggil, Parakletos itu hadir bersama-sama dengan dia. Itu yang bisa kita kerjakan. Saya ajak kita berdoa, mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bagi Bapak Mama Saudara yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau sungguh-sungguh memberikan hidup kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau bertobat, hatinya digerakkan, boleh angkat tangan di tempat duduk masing-masing. Kita sama-sama berdoa. Bagi kita yang sudah dengar kebenaran ini dan Roh Kudus berbicara di hati Bapak Mama Saudara, Bapak Mama Saudara tergerak hati,
Ini bukan saya yang berbicara, saya hanya menyampaikan. Roh Kudus yang menjamah hati Bapak Mama semua. Angkat tangan di tempat masing-masing, kita berdoa. Bagi Bapak Mama, saudara yang setelah mendengar ini, ada rasa sakit di dada. Rasa sakit mungkin karena sesaknya masalah yang membuat Bapak Mama punya dada sesak, atau sakit yang membuat dada sesak. Taruh salah satu tangan itu di dada Bapak Mama, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan sedang menjamah kita. Tuhan Roh Kudus berbicara kita masing-masing. 1 menit ke depan saya berikan kesempatan bagi Bapak Mama Saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Buatlah pengakuan di hadapan Tuhan. Mungkin Roh Kudus mengingatkan hal-hal tertentu. Mungkin itu dosa, mungkin itu masalah, mungkin itu apapun. Silakan 1 menit ke depan berdoa kepada Tuhan sebelum saya tutup dengan doa saat ini. Bapak di surga, Engkau mendengarkan setiap doa dan cerita hati ini. Bahkan firman-Mu berkata, ketika kami tidak mampu berdoa di dalam segala kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, di dalam sakit dan penyakit kami, Roh-Mu berdoa bagi kami kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang angkat tangan di hadapan Tuhan. Mereka yang menaruh tangan di dada mereka karena sesaknya masalah dan beban hidup ini membuat dada mereka sesak dan mereka tidak bisa apa. Mungkin saat ini mereka sedang menangis dan mungkin air mata menetes, atau mungkin air mata tidak menetes tapi hati mereka menjerit di hadapan Tuhan, ingin berteriak kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah berikan kepada kami Parakletos. Ketika kami memanggil, Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Begitu beratnya beban hidup ini, kami tidak tahu harus buat apa lagi Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami berseru dan memanggil. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami mengalami belas kasihan-Mu yang menang atas segala penghakiman. Kami orang berdosa. Kami mungkin mendurhaka di hadapan Tuhan. Kami jahat di hadapan-Mu. Kami mungkin suami yang gagal, istri yang gagal, orang tua yang gagal, bapak yang gagal, mama yang gagal, anak yang gagal. Kami mungkin pelayan yang gagal, kami mungkin pemuda yang gagal. Banyak hal yang kami gagal dalam hidup ini. Tetapi kalau hari ini kami ada di sini, kami duduk mendengarkan firman Tuhan, dan kalau kami masih tersinggung kepada kebenaran itu, terima kasih Roh Kudus, Engkau menjamah kami satu persatu. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pergi, tetapi Engkau kembali. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Kau peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu saja dipermuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan kasihanilah kami. Kami percaya kami kembali akan sebagai orang yang merdeka. Karena Yesus berkata kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya Tuhan Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada di sini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih.